Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo. Langsung aja kita mau langsung ngobrol bareng Pak Shalendra karena tadi kepotong ya pemirsa ya. Lanjut dong Pak, dilanjutin Pak tadi Pak, gimana? Iya, jadi kita kumpulkan ide seperti itu ya. Jadi sebenarnya ide-idenya itu awalnya banyak ya, bermacam-macam lah. Ada awalnya pengen membuat deterjen dari kerang lah, seperti itu, berbagai macam ide. Hanya kita sepakat fokus masalah yang pembuatan permen ini, begitu ya. Kita mengolah dari 3 tanaman itu. Dan apalagi dari tanaman-tanaman rumput itu, yang rumput teken, rumput mutiara itu bahkan ada di sekolah kami, begitu. Jadi tidak repot lagi untuk mencari, begitu ya. Kalau ketepeng itu kan ada di sekitar, gitu. Nah, jadi sudah melakukan percobaan, alhamdulillah terbukti mengandung flavonoid sebagai zat untuk anti kankernya. Lalu kita buatlah idenya, dikirim aja dulu idenya. Sederhananya kita kirimlah ke GIIF gitu. Dan alhamdulillah kita lolos, kita diterima gitu ya. Jadi idenya lolos, bagus, baru kita lanjutkan ke artikel lengkapnya, extendednya gitu ya. Kemudian diolah lagi, dilengkapi, kita kirim, dan alhamdulillah lolos juga begitu. Dan akhirnya disuruh melengkapi posternya, kemudian melengkapi spanduknya, segala macamnya untuk kelengkapan, dan alhamdulillah kita lolos masuk di antara 227 tim itu. Oke, keren sekali ya Ki ya. Aku sampai tercengang loh. Keren sekali. Oh, berarti pesertanya dari mana aja tuh Ki? Peserta ajang Dia ini? itu kan global kan. Jadi ada Amerika, ada Puerto Rico, ada Turki, ada Korea Selatan juga. Dan masih banyak lagi itu 14 tim itu. Ada 14 negara itu. 14 negara. Kalau diakumulasikan berapa peserta yang ikut Ki? Itu 227 tim. 227 tim. Dan SMA 1 mendapatkan gold medal. Oke, keren sekali. Itu dipisah nggak sebenarnya? Itu yang ikut dari 227 tim itu disamaratakan atau ada beda-beda? Kalau untuk dia kan mulai dari SD sampai universitas kan. Kalau untuk dipisahnya itu cuman universitas, tapi SD sampai SMA itu digabung. Ya, jadi universitas cuman yang beda. Nggak kebayang seberapa banyak SD dan SMA yang ikut ya. Banyak sekali. Dan dipisahnya cuma yang universitas. Berarti sengit sekali juga ya. Itu kan katanya tadi banyak pemilih untuk menentukan tema yang kalian angkat kan sebenarnya ya. Itu sebenarnya boleh dong diceritakan kesulitannya untuk menentukan tema yang kalian ambil itu gimana tuh, suka dukanya? Karena menarik, membuat permen itu menarik loh. Coba Ki diceritain Ki.
itu kami memilih kategorinya itu pertama itu kami harus menemukan inovasinya dulu nih apa nih, karena nggak bisa kalau misalnya inovasinya berbau ke teknologi robot gitu malah ke environmental science kan nggak nyambung gitu kan. Jadi kami diskusi dulu apa sih yang emang lagi happening dan apa sih yang apa orang yang lagi kesusahan sekarang kayak gitu. Jadi kami sebenarnya banyak ide-ide kami, kayak pertama itu apa itu Pak, permen. Kami pertama ada ide juga mau bikin permen dia itu untuk orang yang jarang sikat gigi. Jadi kayak kalau dimakan itu dia malah membersihkan, ya bisa menghilangkan plak-plak gitu. Iya, betul. Tapi kembali lagi kami memikirkan rentang waktunya, kan kami juga ada banyak ulangan juga, kelas 12 kan lebih hektik juga kan. Jadi kami memikirkan itu, dan yang kanker ini juga lebih aware juga kan. Jadi kayak oh ya udah yang ini aja gitu. Dan juga apa kami memikirkan kayak ya emang kalau misalnya permen kan permen aja itu kan kayak ya udah aja gitu kan. Tapi kalau misalnya tumbuhan yang tidak berguna gitu kan, itu kayak orang pasti lebih apa? Iya, lebih justru gitu. menjadi daya tarik tersendiri, lebih betul. menarik permen dari tanaman yang tidak berguna. Karena kan betul. kalau rumput teki itu banyak di pinggir-pinggir jalan juga banyak betul. gitu ya. Oke, luar biasa. Nah, katanya tadi kan lama nih Pak ya, proses dari awal itu berapa lama sebenarnya Pak? Sampai kurang lebih itu 2 bulan. 2 bulan nggak lama, Desember cepet ke dong Januari. itu 2 bulan. Tapi bisa terbentuk suatu produk itu luar biasa. Iya, itu memang. Tapi memang perlu kerja keras ya. Jadi ini kelihatannya aja sudah dapat medali, padahal di baliknya itu luar biasa. Jadi hari-hari, ya itu kan Desember sama Januari ya. Jadi kan itu kan di jeda libur akhir tahun kan. Jadi ketika siswa-siswa lain itu liburan, holiday, santai-santai, justru mereka berlima ini yang benar-benar luar biasa. Tiap hari melakukan penelitian di lab, uji coba terus, kemudian kerja sama farmasi, belum lagi melengkapi karya tulisnya, belum lagi uji coba untuk permennya itu berkali-kali seperti itu. Berkali-kali ya. Ya, belum lagi untuk selama 2 minggu full itu latihan juga untuk presentasi bahasa Inggris. Iya. Jadi diberikan dispensasi khusus mereka ini memang untuk selama kurang lebih 1 minggu itu untuk benar-benar diizinkan, karena mereka harus latihan betul untuk presentasinya itu dari pagi sampai sore gitu. Oke, luar biasa. 2 bulan loh teman-teman ya, pemirsa. 2 bulan bisa menciptakan. Tapi bikin salpok nih, sudah ada bawa produknya. Boleh dong dikasih tahu, diliatin sama teman-temannya Ki. Jadi ini namanya Flancer Sweets, flavonoid anti cancer sweets. Oke, nah inilah pemirsa, coba Ki aku pegang Ki. Nah, inilah pemirsa hasil dari kerja keras tim selama 2 bulan kurang lebih ya Pak ya. Sangat membanggakan sih sebenarnya. Kalau jadi sekarang nih Ki kan udah terbentuk nih, prosesnya juga 2 bulan, itu termasuk cepat lah Pak ya. Termasuk cepat ya. Perasaan Zaki sudah terbentuknya dari permen ini, tapi belum dapat gold medal, baru terbentuknya produknya aja. Perasaannya gimana Ki? Perasaan Zaki sih sama tim juga itu kayak jerih payah kami ya terbayarkan gitu. Walaupun kayak cuman produk, baru jadi produk gitu, belum dapat medali gitu. Tapi kayak oh gini ternyata produk yang kami bikin dan yang telah kami teliti. Itu sih dari Zaki. Pasti terharu sih ya. Aku aja yang denger ceritanya terharu. Karena awalnya tuh tidak terfikir akan ke permen ya. Yang jelas kami terfikir ingin untuk mengolah 3 rumput ini yang memang berpotensi anti kanker. Tapi kami kepengen supaya diolah itu tidak berasa seperti obat gitu ya, tidak berasa seperti jamu gitu. Nah, kepengennya itu benar-benar bisa dikonsumsi santai seperti biasa sehari-hari gitu ya, biar mudah gitu ya. Kepikirlah kita buat apa ya, akhirnya kita kepilih buat permen. Dan ternyata kan ada permen yang soft, ada yang hard kan. Nah, permen yang hard itu kan tergolong sulit gitu ya, karena kan harus mencapai suhu 140 gitu ya, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang gitu ya. Apalagi
di pemanasan tertentu kita harus menjaga supaya flavonoidnya itu tidak rusak gitu. Nah itu kan yang tidak mudah gitu ya. Sempat terpikir kita buat yang lebih mudah aja lah, kita buat seperti permen jelly ya, itu kan lebih mudah menggunakan agar seperti itu. Tapi kita coba aja lah untuk ke hard ini gitu ya. Ternyata alhamdulillah berhasil walaupun berkali-kali uji coba sampai ada tangannya ini ya kena panas segala macam gitu ya. Dan pas presentasi jurinya juga mes sekali karena tidak banyak siswa yang berhasil membuat hard candy gitu ya, sampai berhasil apalagi diolah dari rumput-rumputan seperti ini. Iya, itu luar biasa loh Pak. Makanya sampai dapat penghargaan Special Award kan khusus itu karena temuan kami ini kan juga berpotensi, apalagi masalah teknologi pangan kan sangat kekinian dan berpotensi untuk dikembangkan untuk selanjutnya gitu. Oke. Ini permen kanker ya? Anti kanker. Anti kanker ya. Kenapa Betul. harus permen anti kanker? Iya. Kenapa enggak yang anti apa ya? Anti apa ya? Kenapa enggak yang lain? Anti kemiskinan. Kenapa tuh Ki? Itu karena kami mikir juga kayak apa sih penyakit sekarang yang lagi yang nggak bisa diapa-apain gitu kan. Sampai sekarang kanker kan masih belum ada obatnya kan, kayak ya kalau COVID kemarin kan udah ada vaksin dan lainnya. Jadi kami memikirkan kanker nih, tapi ini bisa juga kan karena ada flavonoid, jadi ini bisa juga untuk mencegah radikal bebas, bisa juga untuk meredakan penyakit-penyakit lainnya. Tapi kami fokuskan untuk permen ini untuk di kanker dahulu. Untuk selanjutnya baru kami lihat yang lain lagi. Setelah itu karena sudah ada penemuan dari permen anti kanker ini, apakah ada gerakan tersendiri untuk kaum yang mengidap penyakit kanker mungkin? Iya, jadi setelah kami menang itu dan setelah viral beritanya di mana-mana gitu ya, jadi beberapa rekan-rekan teman itu juga ngirim pesan WA gitu ya, dan padanya bercerita bahwa mereka salah satu pejuang masalah kanker ini dan support sekali karena kita memang habis menang tapi kita belum berani untuk menyebarluaskan banyak karena kita kan mau uji klinis dulu berkali-kali, kita harus hati-hati, kemudian kita mau mengurus juga izin kesehatannya gitu. Jadi teman-teman yang pejuang kanker ini semuanya support sekali gitu ya, mendorong dan bila perlu jangan lama-lama dipercepat gitu. Nah kan bahkan ada salah satu teman akrab saya ya, nggak bisa saya sebut namanya, saya nggak menyangka bahwa teman akrab saya itu ternyata pejuang kanker, sampai ini dia nggak cerita. Itu saya merinding sekali dia cerita gitu. Makanya dia support, dia bilang kalau memang membutuhkan sampel orangnya saya aja deh seperti itu. Jadi saya sampai terharu kan. Jadi supaya kalau memang sudah oke, sudah siap, kalau membutuhkan sampel orangnya saya aja, dia bilang seperti itu. Teman akrab saya juga nggak menyangka bahwa dia ternyata juga berjuang menghadapi kanker tersebut. Oke, keren sekali. Ki, kalau misalkan permen ini sendiri sudah dicoba untuk dipasarkan atau gimana? Belum. Kita masih level-level yang sifatnya perlombaan, bazar segala macam seperti itu. Gitu. Nah, Zaki, kalau misalkan kita berbicara mengenai kekurangan yang mungkin belum bisa disebutkan ini final secara 100% gitu. Kekurangannya dalam permen yang Zaki dan tim buat masih apa ya? Ceritakan kekurangannya seperti itu. Kalau untuk kekurangan sih dari tim kami untuk cuman kami masih mencari formula final flavonoidnya itu ya. Untuk dalam satu permen itu. Karena ya kalau untuk diperjualbelikan kan emang harus ada ingredients dan detail banget. Jadi kami masih struggle untuk itu. Oke, masih banyak yang harus diperbaiki juga ya. Kita berhasil membuktikan ada flavonoid di sini, cuma kan ketiga tanaman itu karakteristik flavonoidnya itu ada kemungkinan berbeda. Jadi kita ingin sampai segitu menelusurinya seperti itu supaya kita tahu kekuatan flavonoid dari masing-masing itu, sampai pada akhirnya mungkin akan bisa kita pilih ini karakternya cocok kanker yang mana. Kita ingin sampai menelusuri sampai sejauh itu begitu. Nah, sampai kita lakukan uji klinis terus berkali-kali karena ini sifatnya
pengobatan walaupun ini kan herbal gitu. Oke, kita tahan lagi Niki Pak, karena kita harus jeda iklan terlebih dahulu, dan pemirsa jangan kemana-mana biar mendapatkan informasi lebih lengkap lagi, tetap di Berendong.